Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Luciana Indriawati NIM 137, Ahmad Afif NIM 138, Faizatun Nur Hikmah NIM 140, dan Sofi Ilham Hasanah NIM 143. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Modifikasi untuk Meningkatkan Pati Resisten Bahan XYZ. 3 metode modifikasi untuk meningkatkan kandungan RS pada masing-masing bahan, yaitu yang pertama, beras, yang kedua, tepung singkong, dan yang ketiga, tepung sorghum. Pada tepung beras dilakukan dengan modifikasi secara fisik, kimia, dan enzimatis. Yang kedua, pada tepung singkong menggunakan metode fermentasi bakteri asam laktat dan autoclaving cooling. Pada tepung sorghum dilakukan dengan metode modifikasi siklus pemanasan bertekanan pendinginan. Pada bahan beras, beras itu merupakan salah satu sumber pati terbaik yang dapat dikembangkan menjadi pati resisten. Beras itu umumnya diolah menjadi tepung beras yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan baku pada berbagai produk pangan. Dan salah satu alternatif pemanfaatan beras yaitu dikembangkan menjadi pati resisten dengan kadar yang tinggi. Peningkatan kadar pati resisten pada beras dapat dilakukan dengan memodifikasi pati beras, baik secara fisik, kimia, dan enzimatis. Modifikasi fisik. Peningkatan pati resisten beras dengan modifikasi fisik ini dapat dilakukan dengan metode autoclaving cooling, heat moisture treatment, dan annealing. Modifikasi fisik dapat menghasilkan pati resisten tipe 3. Modifikasi fisik itu dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode autoclaving cooling, heat moisture treatment, dan annealing. Yang pertama yaitu proses autoclaving cooling. Autoclaving cooling sering dilakukan untuk memodifikasi secara fisik. Proses pemanasan pendinginan pati yang berulang dilakukan suhu tinggi, yaitu 121 derajat Celcius menggunakan autoclave dan diikuti pendinginan pati pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, proses HMT atau Heat Moisture Treatment merupakan proses modifikasi yang dilakukan dengan memberikan panas pada pati dengan suhu di atas suhu gelatinisasi 80-120 derajat Celcius dengan kondisi kadar air terbatas, yaitu di bawah 35%. Proses annealing atau ANN merupakan perlakuan panas yang diberikan pada pati dengan kondisi kadar air berlebih di atas 40% dan pada suhu gelatinisasi di bawah 65 derajat Celcius. Peningkatan presentase RS yang pertama yaitu modifikasi dengan proses autoclaving cooling. Pada pati, beras mampu meningkatkan pati resisten menjadi 30,31 sampai 38,65%. Yang kedua, proses modifikasi pati beras dengan menggunakan HMT meningkatkan kadar pati resisten menjadi 18,5 sampai 18,7%. Yang ketiga, proses modifikasi metode ANN mampu meningkatkan pati resisten beras menjadi 22,1%. Modifikasi kimia. Peningkatan kadar pati resisten beras dapat dilakukan dengan perlakuan secara kimia, yaitu asetilasi, fosforilasi, oksidasi, atau kombinasinya dengan metode lain. Proses ini menghasilkan tipe 4. Modifikasi kimia dapat dilakukan dengan 3 perlakuan, yaitu asetilasi, fosforilasi, dan hidrolisis. Yang pertama yaitu proses asetilasi. Proses asetilasi pada beras indika menggunakan vinil asetat yang menghasilkan pati resisten sebesar 69,45%. Yang kedua, proses fosforilasi pada pati beras menggunakan STMP, zodium trimetafosfat, dan STPP, zodium tripolifosfat, menghasilkan pati resisten yaitu mencapai sebesar 42,32 sampai 47,44%. Yang ketiga, proses hidrolisis asam untuk meningkatkan pati resisten beras dapat dilakukan menggunakan asam sitrat, asam laktat, dan asam asetat.
Kombinasi asam sitrat 0,2 M dengan proses HMT Ka 30% menghasilkan RS hingga 35,3 sampai 39,0%. Kombinasi asam asetat 0,2 M dan proses HMT Ka 30% menghasilkan RS hingga 30,1 sampai 32,5%. Kombinasi asam laktat proses HMT Ka 30% menghasilkan RS hingga 32,4 sampai 35,1%. Modifikasi enzimatik. Modifikasi ini menggunakan enzim dan bertujuan untuk menghasilkan amilosa rantai pendek yang berperan dalam peningkatan kadar pati resisten. Perlakuan secara enzimatis menggunakan enzim purinase dan amilase dapat meningkatkan kadar pati resisten beras sebesar 21,5%. Selain itu, kombinase proses autoclaving, cooling dan dua enzim menghasilkan pati resisten sebesar 37,70% pada beras Impari 16 dan 41,13% pada beras Impari 42. Dan metode modifikasi yang paling efektif digunakan yaitu proses asilitase pada beras indica menggunakan vinil asetat yang menghasilkan pati resisten terbesar, yaitu mencapai 69,45%. Diperkirakan selama proses asilitase, gugus asetil akan beriratan pada molekul pati sehingga merusak sisi, peningkatan enzim alpha amilase dan molekul pati sehingga pati tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan tersebut. Dan selanjutnya adalah sifat fungsional yang diharapkan dalam metode modifikasi untuk meningkatkan kandungan RS, yaitu potensi manfaat fisiologis pada pati resisten dalam meningkatkan kesehatan kolon, dapat menghasilkan produk pangan dengan kualitas yang tinggi, dan kapasitas meningkat air yang rendah sehingga membantu meningkatkan kerenyahan pada produk pangan tertentu. Yang kedua ada tepung singkong. Tepung singkong termasuk bahan pangan yang jika dilakukan modifikasi terhadap patinya akan menambah nilai fungsional. Salah satu produk modifikasi tepung singkong adalah pati resisten. Peningkatan kadar pati resisten tipe 3 pada tepung singkong dilakukan dengan memodifikasi menggunakan metode fermentasi bakteri asam laktat dan autoclaving cooling. Yang pertama, metode fermentasi asam laktat. Perlakuan fermentasi berperan menurunkan kadar total pati singkong karena bakteri asam laktat memanfaatkan komponen pati singkong, yaitu amilosa dan amilopektin sebagai nutrisi sumber karbon untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada metode autoclaving cooling. Perlakuan autoclaving cooling atau pemanasan bertekanan pendinginan meningkatkan jumlah pati terdegradasi sehingga menyebabkan kerusakan pada struktur fisik maupun kimia pati. Kombinasi perlakuan fermentasi dan pemanasan bertekanan pendinginan pada singkong dapat menurunkan kadar total pati singkong dengan sangat signifikan dan paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Dan proses fermentasi yang dilanjutkan dengan siklus pemanasan bertekanan pendinginan menyebabkan kadar pati total secara signifikan pada tepung pisang tanduk. Selanjutnya, peningkatan presentasi RS. Kombinasi fermentasi dengan autoclaving cooling terbukti mampu meningkatkan kadar pati resisten pada tepung singkong modifikasi. Perlakuan fermentasi dengan siklus pemanasan bertekanan pendinginan menghasilkan kadar pati resisten tertinggi sebesar 12,51%. Selanjutnya, sifat fungsional yang diharapkan. Sebagai bahan untuk fortifikasi serat, penurunan kalori dan oksidasi lemak, mengurangi penyebab kanker kolon, penyakit jantung koroner, sembelit, dan diabetes. Mengikat racun, asam empedu, dan karsinogen. Yang ketiga ada sorghum. Sorghum sebagai bahan baku pembuatan pati resisten karena kandungan amilosa yang tinggi. Teknik modifikasi untuk meningkatkan kadar pati resisten dengan metode pemanasan bertekanan pendinginan atau autoclaving cooling. Metode pemanasan bertekanan pendinginan ialah siklus pemanasan bertekanan pendinginan maupun kombinasi fermentasi berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan kadar total pati tepung sorghum termodifikasi. Beberapa teknik modifikasi untuk meningkatkan kadar pati resisten yaitu autoclaving cooling,
hidrolisis asam secara lambat di bawah suhu gelatinisasi, proses pragelatinisasi, perlakuan hidrotermal, modifikasi pati secara kimia dengan pembentukan ikatan silang dengan penambahan pereaksi STTP. Presentase RS. Kandungan pati resisten dalam tepung sorghum tanpa modifikasi masih rendah, yaitu sekitar 1,16% sampai 2,72%. Oleh karena itu diperlakukan proses modifikasi baik secara fisika, kimia, maupun mikrobiologis untuk meningkatkan kadar pati resistennya. Kemudian peningkatan presentasi RS. Pemberian autoclaving 5 siklus pada pati Garut dapat meningkatkan kadar RS hingga 5 kali lipat dari 2,12% menjadi 10,91%. Kombinasi hidrolisis asam dan 3 siklus autoclaving cooling juga dapat meningkatkan kadar SS pada pati Garut sebesar 5,6 kali lipat. Metode modifikasi yang paling efektif digunakan yaitu perlakuan kombinasi fermentasi dan 2 siklus pemanasan bertekanan pendinginan yang merupakan perlakuan terbaik karena mampu menghasilkan kadar pati resisten tertinggi, yaitu sebesar 39,06% jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Yang terakhir ada sifat fungsional yang diharapkan. Yang pertama yaitu semakin meningkatkan kadar pati resisten dan menurunkan daya cerna pati yang terkandung dalam tepung sorghum modifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.